Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah, Ustazah Rifa fine. Semoga anak-anak di rumah sehat selalu ya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya dalam pembelajaran pendidikan lingkungan hidup pada materi yang berbeda, yaitu materi tentang bahan tambahan pangan atau BTP. Anak-anakku, dulu waktu pembelajaran PLH di kelas 4 maupun kelas 5, kalian belum mengenal ya apa itu istilah BTP. Baiklah, di sini Ustazah Rifa akan menjelaskan tentang BTP. BTP atau zat aditif adalah zat yang ditambahkan dalam makanan atau produk tertentu dengan tujuan tertentu. Nah, tujuan dari BTP atau bahan tambahan pangan antara lain. Yang pertama, mempertahankan kualitas daya simpan. Yang kedua, mempermudah penyajian. Dan yang ketiga, memperbaiki cita rasa, warna, dan tekstur. Anak-anakku, adakah yang tahu apa itu contoh dari BTP? Nah, contoh dari BTP yang pertama adalah pewarna. Coba anak-anak, Ustazah mau tanya, apakah anak-anak pernah makan nasi kuning? Pernah ya? Bagaimana rasanya nasi kuning? Tentunya enak ya. Nah, kenapa warnanya bisa menjadi kuning? Menarik bukan? Warna nasi kuning bisa menjadi kuning karena pada saat pengolahan makanan tersebut dicampur dengan bahan alami yang berupa kunyit. Nah, kunyit ini adalah salah satu jenis contoh BTP yang digunakan untuk mewarnai makanan sehingga makanan itu terkesan menarik dan enak untuk dimakan. Nah, itu ya anak-anak ya. Bahan tambahan pangan yang kedua contohnya adalah penyedap rasa dan aroma. Yang ketiga, pemanis. Dan yang keempat adalah pengawet. Seperti apa Ustazah masing-masing contohnya? Yuk kita lihat slide berikutnya. Anak-anakku, contoh bahan tambahan pangan yang pertama adalah pewarna. Pewarna itu dibagi menjadi dua ya anak-anak ya. Di sini yang pertama yaitu pewarna alami, di mana berasal dari bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita. Yang kedua, pewarna buatan atau sintetis, di mana dibuat oleh pabrik atau perusahaan ya. Nah, pewarna alami di sini contohnya seperti kunyit, seperti yang sudah Ustazah jelaskan di sebelumnya tadi ya, bahwa kunyit itu bisa memberi warna pada nasi kuning ya, atau bisa memberi warna pada minuman sinom dan lainnya. Ada daun suji, ada tomat, ada stroberi, cabai, dan wortel. Semua itu adalah bahan tambahan pangan yang bisa memberikan warna ya. Sedangkan pewarna buatan atau sintetis contohnya adalah rodamin B yang bisa menghasilkan warna merah pada makanan, tatrazin yang bisa menghasilkan warna kuning pada makanan, dan amaran. Nah, untuk bahan tambahan pangan yang kedua adalah penyedap rasa dan aroma. Penyedap rasa dan aroma ini dibagi menjadi dua juga anak-anak. Ada penyedap rasa alami dan penyedap rasa buatan atau sintetis. Untuk penyedap rasa alami ini bisa kita dapatkan dari tumbuhan yang ada di sekitar kita ya. Contohnya seperti bawang, lada, jahe, cabai, laos, kencur, ketumbar, dan lain-lain. Nah, anak-anak sudah kita bayangkan ya rasanya kalau masakan kita campur dengan penyedap rasa alami, rasanya memang benar-benar sedap ya anak-anak ya. Sedangkan penyedap rasa buatan atau sintetis ini
Contohnya seperti oktil asetat menghasilkan aroma jeruk, amil asetat menghasilkan aroma pisang, amil valerat menghasilkan aroma rasa buah apel, etil butirat menghasilkan aroma nanas. Nah, anak-anak pernah ya makan brownies atau minum minuman yang mengandung rasa-rasa yang Ustazah sebutkan tadi ya? Rasanya tentunya sedap ya anak-anak ya. Bila kita beli, besoknya kita pingin beli lagi ya. Nah, itu adalah contoh penyedap rasa buatan atau sintetis. Contoh penyedap rasa buatan berikutnya adalah MSG atau monosodium glutamat. Biasanya terdapat pada vetsin yang merupakan penyedap rasa yang memberikan rasa gurih pada makanan ya anak-anak ya. Nah, untuk penggunaan MSG itu tidak boleh berlebihan ya anak-anak ya, karena bisa menyebabkan Chinese Restaurant Syndrome atau gangguan kesehatan di mana kepala pusing dan bisa berdenyut. Namun, kecurigaan ini masih bersifat pro dan kontra loh anak-anak ya, dalam sisi kesehatan juga. Tentunya Ustazah sarankan di sini lebih baik menggunakan penyedap rasa yang alami saja. Boleh menggunakan penyedap rasa buatan asalkan tidak berlebihan. Bahan tambahan pangan yang ketiga adalah pemanis. Nah, pemanis di sini juga ada pemanis alami dan pemanis buatan ya anak-anak ya. Pemanis alami contohnya seperti gula, tebu, gula aren dan bit ya. Sedangkan pemanis buatan contohnya adalah sakarin, natrium siklamat, dulsin, sorbitol dan lain-lain. Anak-anakku, disarankan Ustazah apabila kalian ingin membuat minuman atau makanan yang manis, maka sebaiknya kita gunakan bahan alami saja ya, karena sudah terjamin kesehatannya. Tapi kalau misalnya ingin pemanis buatan gimana Ustazah? Boleh, asalkan tidak boleh digunakan secara berlebihan ya. Karena misalnya kalau kita konsumsi berlebihan, maka bisa menimbulkan gangguan kesehatan pada tubuh kita seperti batuk atau flu ya. Jadi digunakan saja seperlunya ya anak-anakku ya. Bahan tambahan pangan yang keempat adalah pengawet. Pengawet juga ada dua ya anak-anak ya, ada pengawet alami dan pengawet buatan. Pengawet alami contohnya terdapat pada gula dan garam. Sedangkan pengawet buatan contohnya pada asam benzoat yang digunakan untuk mengawetkan kecap. Yang kedua, asam propinat yang digunakan untuk mencegah kapang pada roti atau jamur pada roti ya. Terus berikutnya adalah asam sorbat yang digunakan sebagai penghambat pertumbuhan jamur dan kapang. Nah, anak-anakku, agar tidak membahayakan kesehatan kita, maka untuk konsumsi zat aditif buatan hendaknya sesuai dengan acceptable daily intake atau ADI, yaitu jumlah zat aditif yang boleh dikonsumsi selama sehari sehingga aman bagi kesehatan ya. Baiklah anak-anak, setelah kita tahu dan paham tentang bahan tambahan pangan beserta contoh-contohnya, maka kita juga harus mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan zat aditif secara sintetik. Ada dua langkah ya di sini anak-anak ya. Yang pertama yaitu cara internal, yang kedua adalah cara eksternal. Baiklah, akan Ustazah jelaskan berikut ini. Nah, anak-anak, berikut adalah cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan zat aditif sintetik secara internal. Antara lain sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu dengan mengurangi konsumsi makanan instan atau fast food, seperti mengurangi mengkonsumsi mie instan ya. Yang kedua, memperbanyak konsumsi buah dan sayur. Yang ketiga, perbanyak minum air putih anak-anak, karena air putih itu baik untuk memperlancar sistem peredaran darah kita ya. Yang
Yang keempat, dengan memberikan pengertian pada anggota keluarga tentang bahaya konsumsi zat aditif secara berlebihan. Dan yang terakhir adalah membiasakan membawa bekal makanan sehat dari rumah ketika mau berangkat sekolah anak-anak. Jangan lupa ya. Berikutnya adalah cara eksternal untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan zat aditif sintetik yang harus kita lakukan antara lain. Yang pertama yaitu melakukan kampanye akan pentingnya mengkonsumsi makanan sehat ya. Yang kedua, melakukan razia di pasar. Nah, ini biasanya dilakukan oleh Badan Kesehatan seperti BPOM ya, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang kedua, membantu pemerintah dalam mengawasi produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat. Yang keempat, menindak tegas produsen yang melakukan pelanggaran penggunaan zat aditif buatan pada makanan dan minuman. Yang kelima adalah produsen hendaknya memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang komposisi bahan aditif yang ditambahkan pada produk makanan dan minuman yang dibuat. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anakku, materi tentang bahan tambahan pangan Ustazah cukupkan sampai di sini ya. Pesan Ustazah untuk kalian, apabila kalian membeli makanan atau minuman dalam kemasan, berhati-hatilah ya, jangan langsung dibeli. Kalian harus meneliti dulu bagaimana kemasannya, rusak apa tidak, harus diperiksa juga expirednya kapan, dan juga kalian harus lebih jeli lagi ya anak-anak. Untuk kesehatan kita harus mawas diri dan hati-hati dalam mengkonsumsi apapun yang kita makan. Perbanyak makan buah dan sayur dan tetap selalu jaga kesehatan ya anak-anakku ya. Pesan Ustazah buat kalian di rumah, don't forget to pray on time, don't forget to obey your parent, don't forget to reading of Holy Quran, don't forget to study hard and be careful anak-anak. Terima kasih, semoga kalian memahami apa yang Ustazah sampaikan. Ketemu lagi ya di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.